Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Hello P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Cardania Group. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar nih? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Nah, balik lagi nih di video P-View bersama saya Adam Syah yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan memiliki topik yaitu Selling Communicating Your Message to Your Team. Dan untuk membahas topik tersebut, hari ini sudah bersama saya Ibu Pelangi. Halo Ibu Pelangi. Halo Mas Adam. Apa kabar Ibu? Baik sehat. Mas Adam gimana? Baik, alhamdulillah. Oke Bu. Nah Bu, sebelum kita mulai nih sharing hari ini Bu, mungkin banyak rekan-rekan P-View yang baru nonton video kita nih Bu. Jadi mungkin Ibu bisa menceritakan latar belakang Ibu dan juga perkenalan sedikit. Dan sekarang Ibu sedang berkecimpung di bidang apa? Oke, nama saya Pelangi Mas. Saya berkecimpung di bidang HR. Sekarang saya masih aktif di salah satu perusahaan F&B di Jakarta sebagai training manager. Oke, jadi rekan-rekan P-View sudah mulai mengenal nih Ibu Pelangi yang hari ini kita akan membahas tentang selling and communicating your message to your team. Oke nih Bu, untuk mengawali pembicaraan kita hari ini, saya mau nanya seberapa pentingkah profesionalisme dalam menjual atau mengkomunikasikan pesan secara efektif dan juga persuasif kepada tim? Profesionalisme yang sangat penting ya Mas ya. Karena itu kan yang akan ngebantu kita nyampein pesan dengan supaya pesannya itu jadi jelas dan bisa dipercaya sama tim. Karena kan fungsinya buat selling itu kan diawali dengan orangnya percaya dan mau tahu dulu gitu ya. Jadi memang profesionalisme itu jadi satu hal yang penting. Jadi ketika kita bicara secara profesional, nah tim kita itu jadi cenderung mau mendengarkan dan jadinya respect gitu, menghormati apa yang memang jadi batasan kita dan memang apa yang kita mau mengkomunikasikan sama mereka gitu. Jadi sangat penting. Oke, sangat penting ya Bu untuk menjual dan juga mengkomunikasikan pesan. Nah Bu, Bu Pelangi, Ibu Pelangi bisa nggak nih untuk menjelaskan peran komunikasi persuasif terutama buat kita yang menjadi tim leader dan mengapa hal itu penting untuk menyelaraskan tim? Oke, karena ketika kita komunikasi persuasif kan tujuannya untuk menyampaikan ide ya. Supaya orang tuh bisa bisa tahu dan bisa kena nih sebenarnya sama ide yang mau kita sampein gitu. Jadi memang kalau misalkan peran komunikasi persuasif untuk menyelaraskan tim itu jadi satu hal yang penting karena ketika kita berkomunikasi secara persuasif, tim kita jadi merasa terbantu untuk makin yakin sama ide kita atau dengan perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Jadi dengan mengkomunikasikannya dengan cara persuasif, nah jadi makin jelas nih manfaatnya apa, keputusan yang akhirnya kita buat itu, tim itu juga jadi merasa terlibat. Karena kan biasanya kalau persuasif tuh bukan hanya direct ya, nggak hanya dari saya nyampein saya maunya begini-begini, tapi lebih kayak menurut kamu gimana, ini oke nggak, ada yang perlu ditambahin nggak, ada yang mau nambahin lagi nggak, jadi mereka ngerasa lebih lebih ngerasa terlibat gitu, terlibat dan didukung gitu, dan kitanya juga mendukung keputusan-keputusan yang mereka ambil gitu, jadi lebih mudah untuk mendapatkan untuk mengkomunikasikan idenya gitu. Jadi nggak satu arah doang ya Bu ya komunikasinya. Benar. Oke Bu, tadi kan kita udah ngebahas tentang peran komunikasi persuasif nih Bu ya. Nah Bu, ketika kita tahu bahwa ada beberapa poin atau hal-hal yang perlu di-buy-in atau dipercayakan atau dibeli oleh tim kita nih Bu, apa yang pertama kali harus dilakukan untuk mempersiapkan supaya poin-poin tersebut tertata rapi dan terstruktur Bu? Oke, pertama-tama sih sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya poin-poin apa aja yang mau kita sampein gitu ya. Jadi
Pertama harus identifikasi dulu tujuan utama pesannya kita mau ngomong apa sih. Terus sama diperjelas lagi dengan pesan utama yang mau disampaikan ini jadinya apa gitu. Pesan utamanya apa, tujuannya apa, udah jadi satu bayangan yang oke nih kita udah dapet nih. Baru itu turun lah. Jadi muncul disusun jadi poin-poin yang memang jelas dan masuk logika juga yang logis ya, nggak yang masih sekedar ngambang-ngambang dan impian-impian yang besar-besar gitu. Jadi lebih kayak disusun jadi poin-poin yang memang actionnya jelas ketika kita mau nyampein ke orang lain gitu. Lalu yang ketiga harus siapin alasan yang kuat. Sama contoh-contoh yang mendukung. Karena kalau misalkan kita hanya menyampaikan ide kita mau seperti ini, nggak disertai alasannya, biasanya orang lebih kayak ngapain ngerjain. Dan biasanya alasannya itu sebisa mungkin relate sama orang yang mau kita ajak ngobrol. Supaya dia juga ngerasa, oh boleh juga nih, oh ini menarik juga nih. Jadi kurang lebih gitu sih. Oke, tadi aku sempat highlight yang relate itu ya. Jadi membuat orang relate yang mana jadi dia juga punya interest yang sama gitu ya, Bu. Bener. Iya. Oke, Bu. Nih Bu, selanjutnya bagaimana sih Bu supaya kita dapat mengaplikasikan komunikasi persuasif tapi tidak terjebak ke dalam kesannya itu yang kekanak-kanakan, Bu. Lebih terdengar mendayu-dayu atau malah jadi kurang berwibawa gitu, Bu. Oke. Ini sebenarnya lebih ke cara bicaranya ya gitu. Memang ketika kita berkomunikasi walaupun persuasif, kita sebenarnya selama kita menggunakan bahasa yang tepat, nada bicara yang tepat, dan tidak terlalu emosional. Nggak terlalu yang antusias banget, tapi juga nggak terlalu yang ngedayu-dayu banget gitu. Jadi memang harus di tengah-tengah lah. Harus balance gitu. Nah terus selanjutnya selain itu memang kita harus tetap fokusnya sama data. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang ada datanya, memang ada faktanya, ya memang kita ketika kita mau berargumen sama lawan bicara kita, jadinya clear dan jelas. Jadi kita nggak dianggap kayak ini emang asumsinya aja kali, ini emang cuma pengen-pengennya aja gitu. Jadi memang selain memang nada bicara yang tepat, terus udah gitu bahasa yang digunakan juga yang sesuai, sama memang harus disertai data-data sama fakta sih. Kan kadang-kadang bedanya itu ya. Kalau anak-anak kan lebih impiannya banyak banget gitu ya, tapi mungkin aplikasinya bingung. Tapi kalau misalkan kita udah ngomong ke ranah profesional ya sebenarnya menyertakan data itu bisa jadi salah satu cara sih untuk kelihatan lebih profesional ketika berkomunikasi. Oke, jadi data itu cukup penting ya Bu ya untuk menyampaikan komunikasi dalam dunia profesionalisme ya Bu ya. Untuk memperkuat argumen juga sebenarnya. Oke, rekan-rekan viewer, sebelum ini saya mau mengingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan juga share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan bunyi lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke Bu Pelangi, selanjutnya nih Bu, kira-kira strategi apa Bu yang dapat digunakan leaders untuk mendapatkan kepercayaan dan juga persuasif tim ketika kita menyampaikan pesan penting ke tim kita Bu? Oke, jadi strategi untuk mendapatkan kepercayaan dan persuade tim kita gitu ya. Nah, pertama sih harus jelasin dengan jelas. Jadi ketika tujuan dan manfaatnya dari yang mau kita sampaikan, dari pesan yang mau kita sampaikan itu jelas dan clear, tim juga akan lebih ngerti ini arahnya mau kemana gitu ya. Lalu harus libatin tim di setiap prosesnya sih. Jadi beri mereka kesempatan untuk kasih masukan, kasih pertanyaan mungkin kalau dia belum ngerti. Jadi nggak satu arah dari kita aja. Lalu ya, dan juga tunjukkan integritas sama konsistensi kita sih ya. Jadi kalau dalam melakukan tindakan supaya tim itu percaya gitu sama apa yang kita bilang. Jadi kalau misalkan kita udah bilangnya A, terus nanti 2 hari kemudian kita berubah jadi B, terus jadi A lagi, kan tim jadi bingung gitu. Ini sebenarnya harus percaya yang mana. Jadi memang harus jelas pesan yang disampaikan, terus ngelibatin mereka juga dalam pengambilan, kasih mereka kesempatan untuk memberikan masukan, sama yang terakhir adalah konsisten sama pesan yang disampaikan. Berarti jelas, libatkan tim dan juga konsisten. Oke Bu. Oke nih Bu Pelangi, menurut Bu Pelangi bagaimana sih Bu kita dapat memastikan
gaya komunikasi kita itu menumbuhkan rasa trust yang kuat di tim kita. Terutama buat kita yang mungkin dari si usia lebih muda namun diberikan tanggung jawab sebagai leader. Oke, yang pertama adalah ya walaupun usianya lebih muda, namun kan kepemimpinan tuh nggak hanya ngelihat soal usia ya, tapi ini masalah kemampuan. Jadi memang ketika kita diberikan kepercayaan sebagai leader, penting untuk menunjukkan memang kompetensi kita, kemampuan kita, dan memang jujur aja, kita nggak perlu walaupun memang kita leadernya kita harus yang paling tahu gitu. Tapi memang ketika kita tahu sesuatu ya kita jelasin sesuai memang expertise kita. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu ya juga jangan dilebih-lebihin. Jadi memang harus menunjukkan kompetensi, tapi juga harus jujur ketika kita punya kekurangan. Itu akan membantu, terutama untuk leader-leader mungkin yang usianya masih muda-muda gitu ya, jadi masih nggak enakan. Terus sama harus tetap membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Berapapun usia anggota timnya, mau lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita, karena memang ya sekali lagi itu kepemimpinan itu bukan hanya soal usia, tapi juga memang soal kepercayaan dan kemampuan yang kita miliki. Jadi as long as kita bisa dapat kepercayaan mereka dan kita yakin sama kemampuan kita sih, seharusnya bisa jalan. Oke, berarti yang saya highlight adalah leadership atau kepemimpinan bukan soal usia, tapi soal kemampuan kita sendiri gitu ya Bu. Oke. Nah Bu, menurut Ibu Pelangi nih, apa saja sih tantangan secara umum yang dihadapi kita para leaders saat mencoba mempersuade tim kita, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Oke. Tantangan yang paling umum ketika kita menyampaikan pesan adalah kan ketidaksetujuan ya. Orang nggak terima apa yang kita yakinin, orang ngebantah argumen kita, orang ragu-ragu nih, kayak nih orang bener gak sih punya kompetensinya gitu ya. Ya ragu-ragu sama kompetensi kita itu menurut saya adalah tantangan yang paling umum yang bakalan ditemui sih ketika kita berkomunikasi atau mungkin ketika kita mau berusaha berkomunikasi atau mempersuade tim kita gitu ya. Nah cara ngatasinnya tuh memang dengan cara dengerin aja kekhawatiran mereka. Ketika kita sedang menyampaikan pesan, kita minta feedback mereka gimana, udah yakin apa belum. Terus kalau belum yakinnya di mana, kayak masih ragu-ragunya di mana gitu. Lalu habis itu kasih penjelasan yang cukup jelas, terus tunjukin bahwa memang keputusan yang dibuat atau arahan ini punya manfaat juga buat mereka. Jadi kasih tahu tuh why-nya kenapa. Nah, orang kan ketika tahu kenapanya, biasanya mereka akan lebih akan lebih bisa masuk logikanya lebih gampang gitu ya, kan lebih cepat paham gitu sih. Nah Ibu, sekarang nih sebagai pertanyaan terakhir nih untuk sesi hari ini. Boleh. Ibu, dapatkah Ibu Pelangi memberikan kiat atau teknik praktis nih bagi para pemimpin yang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk menjual dan mengkomunikasikan pesan mereka secara efektif untuk mendapatkan dukungan atau support dari tim? Oke, kalau ketika mau berkomunikasi gitu ya, mempersuade timnya, yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang harus dipunya, yaitu mendengarkan. Karena biasanya kan orang kalau ngomongin komunikasi gimana cara ngomongnya, gimana cara bicara, tapi kadang-kadang suka lupa gimana sih cara mendengarkan. Jadi kemampuan komunikasi mendengarkannya ini memang sesuatu yang perlu dilatih. Mendengarkan itu adalah untuk kita pahami sebenarnya perspektif tim kita tuh apa sih. Mereka datang dari latar belakang yang seperti apa, mereka butuhnya kebutuhan yang seperti apa, mereka interest ngerjain hal-hal yang seperti apa. Jadi itu yang akhirnya bisa jadi salah satu cara supaya kita bisa gampang gitu mempengaruhi mereka ya, menurut saya. Lalu yang kedua itu kasih emang contoh-contoh yang konkret. Jadi ketika kita punya sesuatu atau ide baru tuh ya perjelas dengan contoh-contoh yang real, yang konkret, atau bahkan mungkin kita perlu cari contoh yang dekat sama kehidupan mereka gitu. Terus yang terakhir, jangan takut juga dan jangan ragu juga untuk minta di feedback gitu. Jadi kayak kadang-kadang kan kita punya ide, tapi kalau ide kita ditambahin sama ide-ide orang lain tuh biasanya akan lebih masuk dan lebih kena gitu. Jadi memang fokusnya sih ke situ, mendengarkan, minta feedback, karena feedback tuh kadang kalau misalkan kita ngomongin hubungan antara leader sama timnya, kadang-kadang nggak semua tim kan bisa gampang dan terbuka ngasih feedback gitu. Jadi kurang lebih itu sih, mendengarkan, kasih feedback, sama satu lagi kasih contoh yang real, yang konkret gitu. Oke. Wah, rekan-rekan viewer,
pembahasan hari ini menarik banget ya, seru juga. Tadi udah di sharing-sharing bareng sama Ibu Pelangi. Terima kasih juga Ibu Pelangi sudah mau sharing-sharing hari ini. Sama-sama Mas Adam, senang juga. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Semoga bermanfaat juga untuk rekan-rekan semua. Sebelum video ini diakhiri, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share ke rekan-rekan lainnya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua terus mendapatkan update dari kita. Saya Adam Syah sebagai host, pamit undur diri, dan juga ada Ibu Pelangi. Terima kasih. Bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!